Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru dimanapun berada. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, sebelumnya saya ingin sedikit sharing kepada Bapak dan Ibu guru semuanya tentang pengalaman saya mengikuti seleksi wawancara untuk program calon guru penggerak, Bapak Ibu. Baik, sebelum saya sharing, untuk yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk program guru penggerak ini nantinya setelah kita lolos dari esai ya, kan kita akan mengisi esai di awal. Setelah kita daftar, kita mengirimkan CV, terus membuat esai, kita kirim. Setelah itu ada pengumuman hasil seleksi esai kita, apakah kita lolos atau tidak. Nah, kalau kita lolos, maka kita akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu tahapan seleksi simulasi mengajar dan seleksi wawancara. Nah, kemarin kebetulan saya sudah melakukan seleksi simulasi mengajar. Terus alhamdulillah di hari pertama untuk seleksi wawancara tadi malamnya ya, di malam tanggal 24 saya mendapatkan WhatsApp notifikasi bahwa besok pagi gitu di 24 itu saya terjadwal untuk mengikuti seleksi wawancara gitu dengan waktu yang sudah ditentukan. Maka jika mendapatkan notifikasi seperti itu, segera cek SIM PKB Bapak Ibu ya. Cek akun SIM PKB Bapak Ibu semuanya, dibuka fitur untuk guru penggeraknya. Setelah itu dikonfirmasi jadwalnya jika memang Bapak Ibu bersedia melakukan tes seleksi wawancara pada jadwal yang sudah ditentukan ya. Kalau memang ada halangan yang memungkinkan untuk tidak bersedia di waktu itu, Bapak Ibu bisa konfirmasi kepada penanggung jawab yang WhatsApp kita itu. Kebetulan waktu tes simulasi mengajar, waktu itu saya tidak bisa mengikuti tes di waktu yang sudah ditentukan. Jadi saya kondisinya sedang kurang sehat, sakit tenggorokan waktu itu, jadi suara saya tidak memungkinkan. Saya minta di reschedule dan alhamdulillah di reschedule. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada halangan yang tidak memungkinkan untuk ikut tes di hari yang ditentukan, itu bisa konfirmasi ke nomor WhatsApp yang tercantum di aplikasi guru penggeraknya ya, atau kalau dapat notifikasi silakan konfirmasi kayak gitu. Itu yang pertama. Berikutnya, ketika nanti kita tes, usahakan 15 menit sebelum jadwal kita dimulai itu kita udah join Bapak Ibu ya. Di simulasi mengajar saya 15 menit sebelumnya sudah join, saya nunggu berapa lama kemudian baru di admit bergabung satu asesor dan menunggu satu asesor lagi. Tapi kemarin di tes seleksi wawancara saya gabung 10 menit sebelum waktu ditentukan. Jadi waktu ditentukannya jam 3 sore, saya gabung jam 14.50. Begitu saya gabung, dua asesor sudah datang menunggu gitu. Jadi saya ngerasa kayak malu gitu ya, kayak datang terlambat gitu kan. Jadi nggak enak sih sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak telat juga karena memang jadwalnya jam 3. Cuman memang diarahkan kita 15 menit sebelumnya sudah hadir kalau bisa di Google Meet ya. Link Google Meet-nya nanti akan muncul di aplikasi SIM PKB kita di guru penggerak. Nanti Bapak Ibu bisa klik konfirmasi detail jadwal. Nah, di situ nanti akan muncul linknya. Nah, pastinya Bapak Ibu tunggu kan wawancaranya, tesnya apa aja sih. Nah, baik, yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa wawancara ini adalah wawancara yang santai Bapak Ibu sebenarnya. Wawancara yang enggak terlalu tegang. Kalau bisa Bapak Ibu juga jangan terlalu tegang ya. Pikiran kita kan, saya awalnya itu wawancara nih gimana nih saya nih nanti bisa jawab apa enggak ya. Enggak, jangan terlalu difikirkan di bawah pikiran sampai kita jadi tegang gitu. Karena memang asesornya sendiri tuh santai-santai gitu, asik-asik. Bahkan bahasanya ketika awal pertemuan itu kebetulan asesor saya dua ya, satu Bapak Endang, dua Ibu Istihana. Itu santai, bahkan beliau bilang santai aja Pak Nurul ya katanya, boleh sambil ngopi gitu kan, boleh santai, intinya tetap diikuti kayak gitu, anggap saja kita sedang ngobrol gitu. Jadi emang dibawa santai, jadi alhamdulillah rasa canggung tegangnya berkurang karena memang dibawa santai oleh asesor. Jadi jangan tegang lah. Nah, poin-poin yang ditanyakan oleh asesor sebenarnya itu sudah dicantumkan di surat pengumuman kita. Jadi ada sekitar 8
kompetensi yang akan ditanyakan pada sesi wawancara nanti gitu. Yang pertama sesi kompetensi tujuan kita atau motivasi kita atau latar belakang kita gitu kan. Kenapa sih gitu kan kita pengen jadi guru, kenapa kita pengen ikut dalam program guru penggerak, itu sebenarnya umum sih ya teman-teman, dan itu disiapkan gitu. Kira-kira kenapa sih kita pengen jadi guru? Mungkin ini panggilan hidup saya ingin mengajar, ingin mengabdi, seperti itu. Jadi memang dalam setiap wawancara pasti itu akan ditanyakan. Kalau kita wawancara pengen melamar kerja pasti kan ditanyakan kenapa pengen dengan posisi ini kan gitu. Jadi itu sebenarnya pertanyaannya umum Bapak Ibu. Jadi dipersiapkan yang pertama yaitu kompetensi tentang latar belakang atau tujuan misi kita ingin menjadi guru itu sebenarnya apa aja gitu. Dan setelah itu nanti kita akan ditanya intinya latar belakang kita mengikuti ya intinya kita pengen melakukan proses perbaikan ya, yang mana kebaikan itu bukan hanya untuk kita tapi juga untuk peserta didik kita, untuk semuanya gitu. Nah, kompetensi yang kedua itu adalah kompetensi tentang bagaimana kita membangun hubungan yang positif ya, bagaimana kita mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar gitu. Jadi bagaimana kita membangun hubungan positif dengan lingkungan, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan rekan kerja kita, seperti itu. Nah, itu kompetensi yang kedua. Adapun kompetensi yang ketiga yang akan ditanyakan adalah tentang daya juang atau resiliensi ya, sebagai pengajar nih yang terus berupaya fokus positif saat mencapai tujuan itu kan yang ingin dicapai, bangkit kembali saat menghadapi kegagalan gitu kan, karena memang setiap orang nggak mungkin gitu kan selalu berhasil, pasti ada titik gagalnya gitu, pasti ada ketika ingin melakukan sesuatu misalnya tidak diterima oleh atasan atau oleh rekan-rekan kerja kita. Nah, apakah kita punya daya juang untuk itu gitu. Jadi daya juang kita itu, kompetensi daya juang kita itu akan dipertanyakan gitu. Yang keempat itu adalah tentang kompetensi inisiatif untuk mengambil tindakan. Nah, sebagai pengajar yang bertindak segera untuk mencapai tujuan, melakukan tindakan untuk meraih sasaran, melampaui persyaratan minimum, bersikap proaktif, ya kan, proaktif dan mandiri gitu. Nah, inisiatif kita itu untuk mengambil tindakan itu juga akan menjadi poin penilaian bagi asesor gitu tentang kompetensi kita. Bagaimana kita mengidentifikasi masalah, bagaimana tindakan yang dilakukan seandainya terjadi seperti itu gitu. Nah, itu akan masuk dalam kompetensi yang akan diwawancara atau ditanyai. Nah, yang kelima tentang pembelajaran yang berkelanjutan gitu. Karena memang pembelajaran kita itu, guru itu memang harus nantiasa terus melakukan proses pembelajaran, proses pengembangan diri itu kan. Apakah kita termasuk guru-guru yang senang melakukan pengembangan diri gitu kan? Jika memang senang melakukan pengembangan diri apa yang pernah kita ikuti untuk melakukan itu, untuk melakukan pengembangan diri kita, misalnya pelatihan-pelatihan atau workshop atau apapun itu. Nah, itu kalau bisa, kalau memang kita punya pengalaman itu disampaikan kepada asesor gitu sebagai bukti bahwa kita memang termasuk guru yang ingin terus melakukan pembelajaran yang tidak berhenti ketika menjadi guru, merasa sudah tidak perlu belajar lagi kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah yang keenam tentang kompetensi mengembangkan orang lain. Nah, misalnya kayak kita mengembangkan perilaku peserta didik ya kan, atau rekan-rekan kerja kita, misalnya kita memberikan arahan, coaching gitu kan terhadap entah itu peserta didik, entah itu rekan sejawat kita sebagai guru atau siapapun itu. Nah, itu kalau kita punya pengalaman itu disampaikan, karena memang kebanyakan pertanyaan-pertanyaan itu adalah bukan sekedar pertanyaan teori Bapak Ibu ya, tapi melainkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu diharapkan real gitu, real dari pengalaman kita gitu. Kalau misalnya ditanya pernah mengembangkan orang lain atau tidak, bentuknya apa, misalnya kayak gitu ya, dalam mengembangkan orang lain itu seperti apa, bentuk realnya itu pernah apa yang dilakukan gitu. Jadi bukan sekedar teori pengembangan diri adalah bla 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 bla, bukan seperti itu, tapi lebih kepada pengalaman kita. Jadi realnya kita pernah melakukan apa gitu. Adapun kompetensi yang ketujuh
yaitu kematangan etika kita, kapasitas diri kita sebagai pengajar, menunjukkan kematangan emosi gitu kan, ketika kita misalnya berhadapan dengan orang yang tidak kita sukai atau mungkin dia yang tidak suka kepada kita gitu kan. Nah, sikap kita seperti apa gitu. Nah, itu ingin dinilai juga oleh asesor. Jangan sampai seorang guru penggerak itu memiliki etika yang tidak baik, memiliki etika yang tidak matang gitu, emosi yang tidak matang. Ketika menghadapi masalah lebih terbawa emosi dan sebagainya kayak gitu. Itu tidak diharapkan ada dalam sosok seorang guru penggerak gitu. Jadi menurut saya kematangan emosi memang penting juga. Nah, adapun yang terakhir yang ke-8 adalah pengambilan keputusan sebagai pengajar gitu kan, mengidentifikasi, memahami masalah ya kan, peluang kita dalam berkarya, tindakan-tindakan kita, itu bagaimana cara kita mengambil keputusan jika ada masalah. Nah, itu kompetensi juga yang ingin dinilai oleh asesor kita. Intinya selebihnya adalah lebih kepada pengalaman-pengalaman kita sih, esai yang sudah kita isi. Nah, esai yang sudah kita isi itu yang kita kirim itu masuk lagi dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh asesor sih biasanya gitu. CV yang sudah kita kirim gitu kan, CV diinget-inget lagi deh, CV kita waktu ngirim itu isinya apa. Nah, kurang lebih pertanyaannya ya dari situ. Jadi sumber pertanyaan yang dimiliki oleh asesor itu, yang disampaikan asesor itu mayoritas dari data yang diambil dari yang kita kirim gitu, data CV kita, data SI kita. Nah, data-data itulah yang menjadi basic data yang akan diajukan menjadi pertanyaan untuk kita jawab seperti itu. Nanti tinggal dikembangkan gitu oleh asesor. Makanya kalau bisa sebisa mungkin jawab aja apa adanya gitu, jangan ada yang disembunyikan, jawab jujur gitu. Karena ketika kita menjawab apa adanya sesuai dengan pengalaman yang kita alami, itu akan ada pertanyaan berikutnya dan kita tidak akan sulit untuk menjawabnya gitu. Kenapa? Karena memang pengalaman ini basicnya pengalaman kita gitu, bukan pengalaman orang lain. Jadi ketika ditanya ada pertanyaan lanjutannya, itu kita akan mudah menjawabnya gitu. Tapi kalau kita menjawabnya ngarang, asal-asalan gitu kan, biar kelihatan bagus, biar kelihatan perfect, biar kelihatan sempurna, tapi bukan dari pengalaman kita. Lalu misalnya asesor ingin tahu lebih lanjut gitu kan, tertarik untuk bertanya lebih lanjut, kita akan kesulitan sendiri mencari jawabannya gitu. Jadi lebih baik jawab apa adanya yang sesuai dengan pengalaman kita. Jadi ketika asesor tertarik untuk mendalami dari apa yang kita jelaskan, kita pun tidak merasa kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari asesor kayak gitu. Kayak gitu aja sih teman-teman ya. Jadi sebenarnya nggak tegang, jangan sampai dibawa tegang karena memang asesornya juga baik-baik. Alhamdulillah, terima kasih banget kepada asesor yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan tes wawancara terhadap saya. Ya, apapun hasilnya insya Allah akan diterima, mudah-mudahan itu yang terbaik untuk saya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, cukup sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.